Bekerja di Kamboja, pria ini justru tinggal nama, bahkan diketahui tanpa ginjal karena ada dia diajak ke Malaysia, katanya kerjanya panen sawit. Terus sampai Malaysia, katanya tempat penerimaan sawit itu udah nggak ada lagi. Dari tempat ini, kami di sini disekap. WNI yang pergi ke Kamboja naik dari 3.000 jadi 123.000 orang akibat judel. Ini menarik nih. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba di Kamboja. Agung langsung diberangkatkan ke Malaysia. Namun setibanya di Malaysia, Agung dibawa ke Serpong dan diberangkatkan ke Kamboja. Welcome again to Admin Comel di sini. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dimanapun kalian berada ya. Oke, nah ada ramai yang berikan komentar yang menanyakan sehari ada 2 channel ke? Ini Sari channel yang baru ke? Channel Sari Ting Ting kemana gitu ya? Kenapa ditukar namanya? Oke teman-teman, ya ini adalah channel yang lama sebenarnya, yang dulunya adalah channel Sari Ting Ting. Saya tukar menjadi Admin Comel ya, walaupun taklah comel sangat kan. Tapi tak apalah ya, wajah yang baru, kita sudah tukar nama, bukan Sari Ting Ting lagi lah ya. Oke, panggil saya admin saja ya di channel ini. Oke, so teman-teman, channel yang Misari itu masih ada dan masih berjalan sampai sekarang ya. Oke, nah kali ini kita ke topiknya langsung ya. Oke, nah ada yang mengatakan itu hari kan tak mau lagi bekerja ke Malaysia, lebih baik ke negara lainnya gitu ya. Ada juga beritanya katanya Malaysia sudah tidak menjadi pilihan TKI TKW untuk bekerja katanya. Nah, mending ke negara lain saja. Ternyata yang dipilih mereka itu ya negara yang gimana ya, yang kasusnya itu cukup viral ya. Mereka itu ramai yang ke Kamboja ternyata. Ya, jadi scammer, ada yang menjadi judol ya, judi online, penipuan dan segala macamnya lah ya. Pantas saja ya, bukan ke Malaysia lagi. Nah gitu, oke kita dengar dulu beritanya seperti apa ya, apalah alasan mereka itu pilih ke Kamboja ya. Apakah di sana gaji lebih tinggi dengan yang ditawarkan di Malaysia? Atau seperti apa? Langsung saja kita tonton beberapa video ini. Let's go. Disinilah ruangan kami disekap. Kunci di ruangan saya guys, tolong. Di banget teman-teman, 2 minggu bekerja di Kamboja, pria ini justru tinggal nama, bahkan diketahui tanpa ginjal karena ada bekas-bekas jahitan di belakang perutnya. Yang tadinya diiming-imingi untuk menjadi seorang chef di Thailand, malah dipekerjakan sebagai admin judo. Yap, cerita yang sangat pilu ini dialami oleh seorang pria bernama Soleh. Ia pada saat itu dijanjikan untuk bekerja di Thailand sebagai chef, tetapi kenyataannya malah diterbangkan ke Kamboja dan dipekerjakan sebagai admin judo. Baru 2 minggu setelah kepergiannya, keluarganya tiba-tiba ditelepon oleh seseorang yang mengabarkan bahwa Soleh telah meninggal dunia. Nah, teka-teki dari kematian Soleh ini sebenarnya masih dalam tahap penyelidikan dan masih misterius. Namun ternyata ada yang menuturkan kalau Soleh meninggal akibat penyakit lambung. Nah, tetapi ditemukan di pinggangnya terdapat bekas jahitan yang diduga kuat merupakan aksi pengambilan ginjal yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum di Kamboja. Ini jadi pelajaran untuk kita semua agar tidak tergiur dengan berbagai macam tawaran pekerjaan di luar negeri tanpa mengetahui spesifikasi yang mereka tawarkan kepada kita. Bahkan jika tidak jelas, jangan pernah berani-berani menandatangani kontrak atau pergi dengan polos. Desember kemarin banyak sekali orang yang terbang ke Kamboja, pulang tinggal nama. Kamu orang mana? Saat ini aku di Riau, Miss, tapi kami aslinya Medan. Medan pula, terus? Dia diajak ke Malaysia, katanya kerjanya panen sawit. Terus sampai Malaysia, katanya tempat penerimaan sawit itu udah nggak ada lagi. Terus dia diajak ke Kamboja, tapi dia jadi kerja scammer gitu, Miss. Terus? Awalnya Terus hampir 4 bulan dia nggak dapat target. Kata agennya dia mau dijual gitu. Terus dia telepon kami, Miss. Tebus laku Kak gitu. Telepon orang tua nggak bisa, Miss. Kayak mana lah namanya, bapakku juga supir kan, Miss. Gajinya nggak seberapa lah. Handphonenya juga nggak terus dia pegang kan.
Dia telepon aku usahakan lah bis, namanya aku juga nggak tahu dia yang ke sana kan, tadinya taunya ke Malaysia gitu. Terus itu kami pinjam uang, nunggu sedia ini 15 juta, kami pikir dia udah bisa langsung pulang. Ternyata enggak. Setelah paspornya dikasih, kusuruh dia ke bandara, Miss, ke Bandar Phnom Penh kan. Tapi visanya udah mati, Miss, 3 bulan. Oke, terus? Kusuruh dia ke KBRI, sampai sekarang belum ada itunya, Miss. Tanggapannya kayak mana gitu? Iya, karena kalau per harinya menjadi kaburan itu 10 US dollar. 10 US dollar kalikan 90 hari. Sebentar ya. Sebentar, aku nggak bisa tambah-tambahan, aku ambil kalkulator. 10 dolar kali 90 hari. 900 dolar. Itu untuk bayar dendanya saja. Sekitar 15 juta. Bayar denda saja. Setelah itu tiketnya. Oke teman-teman, nah ternyata ya mereka-mereka ini tergiur untuk ke Kamboja ya. Tadi ada juga kisahnya awalnya ya, dia pikir boleh kerja di Malaysia, yaitu di kelapa sawit. Ternyata ya mungkin agen-agen daripada kawannya sendiri itu menipu dia, diiming-imingnya ke Malaysia, tapi ternyata dibawa ke Kamboja ya. Sangat ngeri sekali lah ya. Saya ada tengok beberapa videonya. Ada juga orang yang mengaku langsung katanya disiksa, tadi diberi makan di sana, dipaksa untuk menjadi scammer ataupun judi-judi online gitu ya, untuk menipu orang-orang. Aduh, ada juga yang pulang tinggal nama saja, 2 minggu saja di sana. Itulah ya, ternyata mereka ini yang mungkin pulang ya kan itu hari daripada Malaysia, lepas sudah di kampung tak ada kerja, tak ada duit, tak ada penghasilan. Kalau ke Malaysia tak boleh lagi, disebabkan ada banyak yang sudah kena blacklist kan. Kalau misalnya kalian kosongan sudah mau program rehabilitasi itu sudah tidak boleh datang lagi ke Malaysia, karena itu otomatis sudah di blacklist lah ya. Ada yang 5 tahun, ada yang seumur hidup. Jadi kalau ke negara lain lah pilihannya. Mereka coba-coba nasib juga ada yang ke Kamboja ya. Oke. Inilah disebabkan pengangguran, tak ada kerja di negara kita ya, terpaksa mereka keluar negara, coba nasib. Akhirnya ada juga yang meninggalkan namanya saja ya. Oke, kita lanjut lagi. Bahaya. Jika ada yang ajak kamu kerja di luar negeri, khususnya di Vietnam atau Kamboja atau Filipina dengan gaji yang katanya tinggi dan hidupnya enak, jangan diterima sebelum kamu menyesal seumur hidup. Karena di sana kamu akan dijadikan scammer atau penipu online, dan parahnya lagi bisa dijadikan operator judi online. Yang menjalankan bisnis ini adalah mafia besar internasional. Jadi sampai di sana, paspor kamu akan ditahan oleh mafia ini. Kamu akan dipaksa, dilatih, dan dicuci otaknya sampai kamu jadi bangga, jadi penipu. Halal katanya. Jika kamu ketemu bos yang bantu, hidupmu baik-baik aja. Namun ketemu bos yang jahat, hidupmu bisa seperti di dalam penjara. Dan pastinya, kamu gak akan bisa balik sesuka hatimu karena paspormu sudah ditahan. Iya kan? Nah, ingat, mafia ini sudah membayar oknum di kedutaan dan oknum aparat di negara itu. Jadi melarikan diri bisa membuatmu terbunuh. Kamu hanya bisa balik setelah dideportasi atau di penjara dulu. Kamu akan di blacklist ke negara itu ke depannya. Jangan mudah percaya janji manis di zaman ini. Like jika suka, share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Presiden Joko Widodo yang saat ini menjabat, dan untuk Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, serta Pangeran Grey, Uya Kuya, Deddy Corbuzier, serta Najwa Shihab, kami memohon pertolongan dan meminta bantuannya. Kami merupakan korban TPPO, jumlahnya 11 orang, dan 2 orang terpisah sekapan dari tempat ini. Ini masih muda-muda sekali ya. Kurang lebih selama 2 minggu, mungkin lebih. Dan makan juga kita sehari sekali, itu pun bekas dari makanan mereka yang dikasih ke kita. Wow, sungguh tidak manusiawi ya. Kami tidak tahu juga rekan kami yang berada di sekapan yang berbeda dari tempat ini.
Kami mohon agar segera mengevakuasi kami, korban TPPO yang berada di Myanmar, tepatnya di daerah Miyawadi. Ini kondisi kamar kita, dan ini rekan-rekan semua yang ada di sini. Oke, nah itu tadi masih muda-muda sekali kita lihat ya. Aduh, masih belas-belasan ataupun 20 tahunan lebih gitu. Mereka dalam satu bilik itu ada 10 orang lebih, dan itu mereka disekap dan meminta bantuan kepada pemerintah. Semoga lah ya. Oh, sekarang walaupun sudah tersebar berita-berita sebegini, ada lagi ya orang-orang yang masih tertarik dan ya pergi ke sana untuk bekerja katanya gitu. Tapi saya yang agak peliknya ya, tapi nggak ada kan macam ketua partai buruh itu ya kan mendemo besar Kamboja itu ya, tak ada pula aksi ya baling telur semuanya, padahal ini udah beratus ribu, berpuluh ribu orang Indonesia, anak-anak muda kita disekap terang-terang lagi ya. Dipekerjakan, disiksa, tapi tak ada pula kan ketua partai buruh ini berkuar-kuar di kedutaan Kamboja. Tapi giliran Malaysia itu hari tak tahu lagi titik persoalannya. Sudah lah ya, membara, baling telur. Sampai sekarang saya belum tahu lagi, belum dengar lagi penjelasan daripada ketua partai buruh tentang orang-orang Indonesia yang bekerja di Kamboja. Apa ini solusinya kan? Oke, kita dengar lagi. Ya, lihatlah tempat ini, kalian yakinkan gak takut merantau di sana? Yakin gak takut merantau di sana? Kenapa boleh di video ini? Tapi yang peliknya ya kan, polisi-polisi di sana itu nggak bertindak gitu ya. Tak tahu negara Kamboja ini ya, kurang diberitakan sekali ya. Tapi mereka yang disekap itu masih boleh bawa handphone juga tahu. Masih boleh lagi, siap ada yang boleh merekam, video call dan sebagainya ya. Itulah ya. Semoga tak ada lagi lah yang ke sana ya, kasihan juga terkadang orang tuanya kan. WNI yang pergi ke Kamboja naik dari 3.000 jadi 123.000 orang akibat judel. Ini menarik nih. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba di Kamboja. Tapi seriusan, masa iya warga kita pada pergi ke Kamboja buat kerja di dunia judel? Dengan Cek Detik dan Kompas, pemerintah kita itu lagi fokus buat berantas judel. Ini bisa kita lihat dari kerjanya Komdigi yang baru. Langsung bersih-bersih mereka. Pegawai Kominfo yang ternyata lindungin judel langsung pada ditangkepin. Soalnya memang judel ini ngerugiin negara banget. Nah, yang menarik ternyata judel ini legal di Kamboja. Boleh di sana. Sampai ada aturannya, ada undang-undangnya dan sah di sana. Data nunjukin kalau warga Indonesia yang ada di sana cuma sekitar 3.000 orang pas tahun 2018 sampai 2019. Nah, tiba-tiba meningkat banget nih pas ada data terbaru. Jadi 123.000 orang. Ini datanya dari Duta Besar Indonesia untuk Kamboja. Ini sebenarnya kocak karena negara kita lagi berusaha memberantas judel, tapi yang kerja di sana malah orang kita juga. Walaupun nggak semuanya. Detailnya bisa kamu baca di artikel Detik dan Kompas yang ini. Netizen komen, hapus min, mantan gua takut nyusul. Nggak apa-apa anjir, ngurang-ngurangin populasi. Cari kerjaan memang susah, tapi usahakan jangan sampai kerja yang nggak berkah. Menurut kau gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Usai mengetahui anaknya disekap di Kamboja, ibu bernama Desi ini menceritakan awal mula anaknya berangkat ke Kamboja. Desi menceritakan bahwa Agung sempat dijanjikan oleh seseorang di Tanjung Pinang untuk bekerja di Malaysia sebagai pekerja di kebun sawit. Setelah dibawa ke Batam, Agung langsung diberangkatkan ke Malaysia. Namun setibanya di Malaysia, Agung dibawa ke Serpong dan diberangkatkan ke Kamboja. Setibanya di Kamboja, Agung justru tidak diberi makan hingga handphone ditahan sehingga tidak bisa berkomunikasi serta keluar dari tempat tinggalnya.
Sambil menahan kesedihan, Desi juga menyebut bahwa sang anak sempat dijanjikan menerima gaji 20 juta rupiah jika bekerja di kebun sawit. Namun kenyataannya, justru Agung dijual oleh agensi untuk bekerja di Kamboja. Oke, nah tadi disekap di Kamboja, sang ibu ungkap Agung ditawari kerja di Malaysia. So awalnya itu agent itu adalah orang Indonesia kita sendiri ya, ini yang menipu kan, diiming-imingi kalau di Malaysia ya tuh kita lihat masih boleh bekerja kan orang-orang ya, daripada video-video kerja di kebun kelapa sawit gitu. Tapi sudah sampai di Malaysia itu agent itu tipu ya. Nah dia bawa lagi dan dia jual lagi kawannya itu ke Kamboja. Ini ya, jangan percaya, kadang kawan kita ataupun orang terdekat walaupun satu sebangsa satu negara kita pun kadang mau tipu juga ya teman-teman. So hati-hati ya, kalau misalnya mau datang ke Malaysia mau bekerja, cari PT yang resmi, jangan daripada kawan ke kawan ya. Kawan pun boleh tipu kita punya kan, so kena hati-hati ya. Oke teman-teman, seperti itu ternyata ya. Tadi itu juga orang-orang kita itu yang awalnya sedikit, wow, tambah lagi banyak yang datang ke sana untuk bekerja. Ya, judol itu adalah judi online ya. Itulah ya, hati-hati ya teman-teman. Semoga ada berita seperti ini, janganlah lagi kalian tertarik mau pergi ke sana ya. Oke, so cari negara lain lagi ya. So cari negara lain yang memang sudah jelas, harus yang resmi pastinya. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Admin Comel, bye.